Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku dan di sini aku akan berbagi tips dan informasi seputar kedokteran, kesehatan dan pengalaman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Sesuai judulnya, kali ini aku akan sedikit cerita atau sharing pengalaman aku dulu waktu menjalani skripsi kedokteran, di kedokteran khususnya ya. Tapi sebenarnya ini bisa diaplikasikan di beberapa universitas ataupun jurusan, karena kan kayak skripsi itu adalah syarat wajib untuk bisa selesai program studi S1. Nah, itu biasanya paling sering adalah menggunakan skripsi sebagai syarat kelulusannya. Nah, di sini aku akan sedikit sharing apa sih itu skripsi di kedokteran, kapan kita itu bisa mulai mengerjakan skripsi, kapan bisa mulai sidang, dan aku juga akan sedikit cerita bagaimana perjuanganku dulu waktu menyelesaikan skripsi, baik itu waktu mengerjakan tugasnya, cari data, mengolah data, sampai sidang skripsi. Terus gimana sih rasanya pas sidang skripsi, terus aku juga mau ngasih sedikit tips ya buat kalian, terutama yang mahasiswa kedokteran, yang mau menyelesaikan atau mau mulai mengerjakan skripsinya. Oke, apa sih itu skripsi di kedokteran? Jadi skripsi di kedokteran adalah syarat untuk bisa lulus sarjana kedokteran yang umumnya itu bisa diselesaikan dalam paling cepat 3,5 tahun. Jadi skripsi yang diharapkan adalah dalam bentuk riset atau penelitian. Nah, biasanya ini pembimbingnya adalah dosen. Jadi dosen atau dokter spesialis atau dosen pengajar yang ada di tempat kalian kuliah. Nah, biasanya ini tuh bisa dilakukan secara berkelompok ataupun individu. Tapi di sini untuk maksudnya berkelompok itu adalah dalam satu payung penelitian yang sama, cuma nanti judul penelitian itu beda-beda. Jadi tetap masing-masing orang mengeluarkan satu hasil penelitian yang masing-masing beda-beda, cuma payung penelitiannya itu sama, mungkin datanya juga sama, cuma yang dilihat atau yang diteliti itu beda-beda. Nah, keuntungannya kalau berkelompok gini atau dalam satu payung penelitian yang sama, itu enaknya jadi ada temennya gitu, jadi ada temennya pas ngambil data, temennya pas ngolah data. Kalau bingung kita bisa sambil tanya-tanya, bisa sambil diskusi sama teman-teman kita. Itu keuntungannya. Cuma untuk kekurangannya mungkin nanti jadi saling tunggu ya. Untuk yang rajin, dia rajin banget, dia kan bisa selesai dengan cepat. Terus yang agak entar-entar, kita masih tetap nunggu yang entar-entar itu untuk selesai. Biasanya dokternya itu pengen selesainya tuh bareng-bareng. Tapi ini jadi nilai plus juga sebenarnya, karena kalau kita sekelompok sama teman-teman yang memang dia rajin dan menyelesaikan tugas dengan cepat, itu bikin kita tuh jadi lebih semangat buat bisa menyelesaikan skripsinya lebih cepat gitu. Karena ada motivasinya, wah dia aja udah selesai, berarti aku cepet-cepet selesai, kayak gitu. Kita sidang skripsi, terus nanti ditanya-tanya sama 2 orang. Yang pertama adalah dokter atau dosen pembimbing skripsi kita atau pembimbing penelitian kita. Yang kedua adalah dari bagian modul risetnya sendiri. Jadi nanti ada 2 orang yang menguji kita. Nah, terus nanti habis sidang, kalau memang udah nggak ada revisi lagi, biasanya nanti udah selesai nih dikumpulin dalam. Nah, kapan sih sebenarnya mahasiswa kedokteran itu udah bisa mulai mengerjakan skripsi? Jadi sebenarnya kalau di FKW itu kita sudah mulai mendapatkan materi tentang penelitian atau riset, kita nyebutnya modul riset, itu sejak semester 2. Jadi semester 2 kita sudah diajarin dasar-dasar penelitian. Terus untuk sidang skripsinya, kalau belum berubah peraturannya, saya ingat aku sih semester 6 kita sudah boleh sidang skripsi. Jadi kalau memang udah selesai laporan skripsinya, kita sudah mulai bisa sidang nih pada semester 6, jadi pada tahun ketiga. Bahkan semester 5, semester 5 kayak udah boleh sidang. Jadi setelah selesai proposal penelitian, mulai ambil data pada bulan April 2016. Terus Oktober kita sidang, terus tahun depan 2017 bulan Februari kita sudah wisuda gitu. Sebenarnya aku termasuk mepet sih pas itu, karena sempet pas awal itu ganti kelompok penelitian. Jadi karena pas kita udah ketemu sama dosen pembimbingnya, ternyata belum ketemu topik penelitian yang sesuai buat kita, jadinya pas itu kita ganti kelompok lagi, terus ganti tema dan ganti, yaudah kita pokoknya ganti kelompok, ganti dokter pembimbing juga pas itu. Nah, nanti di sini aku juga akan kasih lihat ke kalian ya kegiatan-kegiatan aku pas dulu ambil data. Jadi dulu kita ambil datanya itu di Bojonggede.
Pas itu aku membuat penelitian itu tentang lansia ya. Tentang lansia ini kita melihat bedanya lansia yang tinggal di panti sama yang tinggal di rumah. Kita lihat gizinya, fungsi kognitifnya, dan lain-lain. Terus kita jadi harus datengin ke rumah-rumah, terus kita juga ke pantinya buat tanya-tanya dan wawancara ke lansia yang ada di sana. Dan dulu itu perjuangan sih, karena kita udah mulai ngambil datanya itu kan dari April tuh. Jadi kita setiap, termasuk mepet sebenarnya, itu April sampai Oktober itu sudah sampai nyusun laporan ya sebenarnya. Sabtu Minggu udah kita jadwalin buat ke Bojonggede. Jadi kita berempat biasanya naik kereta, terus habis itu turun, terus naik angkot tuh jalannya yang kayak gerudel-gerudel gitu. Jadi kita kayak berasa di wahana. Terus habis itu kita turun di pohon beringin, terus habis itu kita jalan lagi. Kita naik ojek buat ke lokasi tempat kita ngambil data. Nah, ini kita lagi ikutan, jadi kan kita kan ngambil datanya ke lansia yang ada di rumah-rumah, jadi kita ikutan kegiatan posbindu gitu, posbindu lansia. Terus kita datang ke rumah-rumah, terus kita wawancara ibunya, kita ditemenin sama ibu-ibu kader biasanya. Kalau misalnya tanya tentang perjuangan skripsi, aku yakin setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Aku cuma mau ngasih gambaran aja ya, dan biar kalian kebayang, dan ya begitulah kira-kira, mungkin gak akan beda jauh juga. Karena aku kebetulan adalah datanya primer, jadi aku benar-benar harus mengambil datanya itu langsung ke sampel penelitiannya. Jadi wawancara langsung, mendatangi ke rumahnya atau ke tempat mereka tinggal kayak gitu. Datanya pun kita ambil dan langsung kita input sendiri. Ya kita berempat sih, dibagi-bagi gitu. Mengolah, kita kerjasama, kita saling menyemangati kalau weekend kita nggak ada libur atau me time masing-masing, karena kita udah ada janji untuk ambil data. Setelah ambil data juga belum selesai perjuangannya di situ, karena udah mulai harus mengolah datanya. Ya butuh perjuangan juga, karena kadang masih ada hal-hal yang masih bingung, jadi kita perlu diskusi atau perlu menanyakan pada orang-orang yang lebih expert dan lebih berpengalaman untuk bidang penelitian gitu. Penyelesaiannya pun karena dikejar waktu juga pas itu, kalau nggak salah tuh Desember udah batas pengumpulan skripsinya. Jadi kalau misalnya Oktober enggak, berarti maksimal November atau Desember itu sidang. Sementara sidang kan ada antriannya ya. Nah pas itu kayak aduh gimana nih, harus bisa menyelesaikan penelitian ini dengan benar gitu. Terus alhamdulillah kita bisa menyelesaikan walaupun dengan perjuangan yang sedemikian. Bahkan aku pas mau ngumpulin revisi terakhir aku benar-benar nggak tidur malamnya, serius. Kayak aku kalau ujian tuh ya udah tidur aja, tapi kemarin tuh kayak benar-benar nggak tidur, dan ya udah itu menyelesaikan, pokoknya harus selesai, harus dikerjain. Alhamdulillah bisa selesai juga. Oke, kita masuk pas sidangnya. Apa sih yang ditanyain pas kita sidang skripsi? Jadi pas itu aku kan diuji oleh 2 orang, kita gantian. Kita ada berempat, jadi aku urutan ketiga kalau nggak salah, jadi ada yang keempat. Yang ditanya tentang skripsi yang kita bawain, tentang penelitian yang kita bawain. Yang ditanya apakah metode penelitiannya sudah benar, terus yang diteliti apanya, terus apakah kuesionernya sudah terstandarisasi dan sebagainya. Pokoknya kalau kita yang mengerjakan skripsinya itu sendiri secara langsung, mengolahnya sendiri juga, insya Allah kita bisa jawab. Cuma memang deg-degannya itu emang berasa ya, kayak deg-degan pasti ada, tapi beberapa kakak kelas kita yang udah koas, skripsi cuma sebagian kecil ujian. Setelah kalian koas, kalian akan menemukan berbagai macam ujian yang lebih berat katanya. Kayak gitu. Jadi iya sih berat, pada saat itu berat, tapi setelah kita melewatinya ternyata pas koas ada lebih banyak ujian-ujian yang lebih berat. Tipsnya sih dinikmati setiap stepnya, karena itu akan ada cerita. Kayak aku sekarang bisa cerita ke kalian tentang pengalaman aku dulu gitu. Nah, kalau misalnya pas skripsi ada yang salah, pas itu aku ingat, jadi aku jadi naruh tabelnya tuh salah ternyata pas itu. Tapi untuk pengolahannya udah benar, cuma naruh tabelnya itu salah. Nah, akhirnya direvisi lah. Terus akhirnya aku revisi, dikumpulin sesuai dengan masukan yang sebelumnya. Sekarang yang terakhir adalah aku mau ngasih tips versi aku, dan mudah-mudahan bisa juga diterapkan sama kalian. Yang pertama adalah niat untuk mengerjakan skripsinya. Terus cari tim riset atau kelompok riset atau payung penelitian yang sama
bisa saling ngingetin lah supaya kalian itu punya semangat yang stabil selama kalian ngerjain skripsi, mulai dari mikirin idenya, bikin proposal penelitiannya, pas ngambil datanya, ngolah datanya, dan sidang terus revisi. Itu kalian punya semangat yang stabil dan bisa saling ngingetin. Jadi kalau punya temen yang satu kelompok itu yang ya bisa saling ngingetin lah, terus bisa diajak diskusi, itu akan lebih sangat-sangat membantu sih kalau menurutku. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan saat itu gitu. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau memang bisa dikerjain pas itu ya udah dikerjain, dicicil ngerjainnya. Misalnya buat ngerjain daftar pustaka, kalian bisa mulai baca-baca jurnal. Jadi nanti pas waktu detik-detik pengumpulannya kalian udah ada bahannya, terus tinggal menyusun dengan baik. Ini penting sih, penting, dan menurutku harus kalian punya keterampilan untuk mengelola stres dengan baik. Karena itu sudah dibilang tadi, itu hanya sebagian kecil dari ujian yang sangat bikin deg-degan. Saat skripsi itu hanya sebagian kecil, akan ada beberapa stresor yang mungkin akan menimbulkan stres. Kalau nggak bisa mengelola ya kalian harus bisa mengelola. Jadi temukan cara mengelola stres yang tepat dan paling efektif dan efisien buat kalian. Kalau di FKUI itu orangnya ya sebagian besar ambis-ambis, dan itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai, tergantung kitanya, apakah kita melihat itu sebagai penyemangat kita atau malah bikin kita jadi down karena melihat mereka, mereka rajin-rajin nih, tuh gimana, aku nggak kayak gini-gini aja. Atau sebagai penyemangat, pas kalian tahu teman kalian udah rajin, mereka udah ngerjain skripsinya, bahkan udah ada yang sidang, itu akan membuat kalian terpicu untuk bisa menyelesaikan skripsi kalian dengan cepat, dengan segera, dan bisa lulus bareng-bareng dengan teman-teman kalian. Dan ini tips terakhir tapi paling penting, yaitu berdoa. Jadi paling pertama adalah niat, yang paling terakhir adalah berdoa dan minta restu orang tua. Jadi kalau mau ngerjain, kita minta doa sama orang tua, terus kita juga berdoa sendiri supaya dimudahkan dan dilancarkan proses pengerjaan skripsi. Dan itu dia yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like videonya. Kalian bisa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu gimana sih skripsi di kedokteran itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.